Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsan wa man sara ala nahjihim min ayyamin radiyah ila yaumiddin. Amma ba'd. Sama-sama kita muliakan para alim ulama, para umara, wabil khusus Bapak Wali Kota Jakarta Utara beserta jajaran, Bapak Dandim atau yang mewakilinya, Bapak Kapolres atau Pak Kapolres yang mewakilinya, Pak Kakak, Pak Kajari tadi saya lihat atau yang mewakilinya, juga kepala atau pimpinan pemuda yang lain. Mohon maaf jika saya terlewat ini. Para pimpinan organisasi massa yang hadir, yang saya kenal di sini, Kiai Haji Muhammadi, Ketua MUI, Pak Isyuriah CNU, dan juga Ketua Muhammadiyah, Ketua PMI. Ini Bang Rijal ini sama dengan saya, sama-sama Anwar, anak Warakas. Sama-sama Anwar, anak Warakas. Dulu Pak Andri juga pernah jadi Anwar, Lurahin Anwar. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir, insya Allah semoga semua dicatat dalam deretan ahli surga. Pada siang pagi menjelang siang ini, alhamdulillah kita semua dapat berkumpul di lantai 14 yang disebut dengan ruang Bahari. Ya, memang sudah lama sekali saya nggak kemana, mungkin lebih dari 5 tahun. Bahkan sudah lama saya nggak masuk ke ruang wali kota. Tadi begitu saya masuk ke ruangan kerja beliau, saya panggil dulu, ada sekat sudah dibongkar. Ya, karena biar bagaimana saya tetap Pak Wali warga Jakarta Utara. Ya, sampai sekarang. Walaupun aktivitasnya memang kalau dihitung mungkin lebih banyak di luar daripada di Jakarta itu. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama kita hadir ini tujuannya adalah pengajian bersama Forum Koordinasi Pimpinan Kota Administrasi Jakarta Utara. Kebetulan pada hari ini pimpinan kita Bapak Wali Kota oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi nikmat, masih diberi panjang umur. Iya, sekarang katanya 53 tampilan luar, tampilan atas dari sisi umur 53, tapi tampilan bawah inginnya 35. Inginnya 35. Nah, berarti diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan itu nikmat. Dan nikmat sehat itu harus disyukuri. Sebab ada dua nikmat kata Nabi dalam hadis, ni'matani katsirun fihi ma'qulun katsirun fihi ni'matani. Ada dua nikmat. Ya, maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Yang dari dua nikmat itu banyak manusia yang lupa dan kemudian tertipu atau rugi. Dikasih dua nikmat itu terus rugi. Apa itu? As-sihhatu wal faraghu. Pertama dikasih nikmat sehat, yang kedua dikasih kesempatan waktu luang. Ternyata sehat itu nikmat. Nanti orang baru tahu kalau nikmat sehat itu mahal waktu sakit. Makanya katanya wa fi ijadillahi lillahi hikmah. Allah itu menciptakan apapun pasti ada hikmah. Ini potongan syair yang biasa saya baca dari Imam Syafi'i. Kenapa kok diciptakan ada orang
semuanya pinter, alim, kiai nggak laku. Jadi kalau misalnya di sini semuanya alim, walaupun saya tahu lah yang hadir dari wajahnya kelihatan rata-rata Al-Quran di luar kepala semua. Dari wajahnya di luar kepala semua. Ya, kepala di mana? Tapi andai kata kok semuanya alim, baca kitabnya selevel kiai Ibnu semua alim, nanti kiai seperti kiai itu nggak ada. Itu ada hikmahnya. Termasuk barangkali kalau semua masyarakat terlalu tertib rapi sekali kayak di Swiss itu nggak ada tentara padahal. Saking tertibnya nggak ada tentara, polisi nganggur itu kan. Saking tertibnya, saya berapa kali ke Swiss itu. Oh, ini negara bisa tertib begini. Ya Allah, nggak ada orang Madura di sana. Nggak ada orang Bugis, kita bawa orang Bugis ya. Tidak ada Madura yang sebut ya. Nggak ada orang Batu kan sama juga. Kalau di Jakarta Utara ini kan jagoan Banten banyak, jagoan Madura banyak, jagoan Bugis banyak. Mana sih Pak? Bawakan. Jagoan Betawi ada, Ambon. Sampai kata Pak Gubernur ini Pak Wali Kota ini Jakarta Utara harus bisa bagaimana mensinergikan para jagoan-jagoan. Ya walaupun tetap saya harus respect sama ya sudah sahabat saya MC belum saya sebut dari itu. Madura tetap terdepan Madura. Maksudnya selalu maju terdepan. Termasuk kalau jualan itu baru maju. Jadi saudara-saudara orang Madura itu sulit di atas rata-rata. Orang alimnya orang Indonesia di bidang kita, saya temui itu rata-rata orang Madura di atas pinter orang Madura. Dan namanya kita yang dari Wafa dari sebuah pengarang kitab, masya Allah hebat sekali. Saya kagum kitab karangannya hebat. Yai apa namanya Al-Quran Wafa di atas rata-rata. Kalau buka warung kan sama juga orang Madura di atas rata-rata kan. Rata-rata orang buka warung kelontong Pak Wali itu ya 16 jam. Madura enggak 24 jam. Kecuali hari kiamat setengah hari. Jadi orang itu baru tahu kenapa kok diciptakan katanya di dunia ada orang awam. Kadang-kadang ya ada kriminal dikit-dikit. Ya itu supaya kemudian orang tahu pentingnya polisi, pentingnya tentara itu orang tahu kalau misalnya ada konflik itu. Oh kalau gitu tentara penting ya. Kalau gitu polisi penting. Kalau gitu kiai penting. Dan kemarin itu kalau bukan karena terjadi sedikit akhir Agustus Jakarta kan, itu kemudian kan baru menyadari pentingnya ulama ini. Dan Jakarta Utara Kapolres itu malam-malam nyaris benar. Ya untung ada sholawat. Siapa yang turun itu? Tapi benar juga. Hah? Bupati kan betul. Berarti ulama itu sama. Orang dikasih sehat itu baru tahu sehat itu penting ketika dia dikasih sakit. Pada saat kita sehat, alhamdulillah kita baru tahu ya ternyata kalau sakit baru tahu sehat. Kedua, al-farah itu waktu kosong. Waktu kosong itu penting, ruang itu. Orang baru tahu kosong itu nikmat ketika dia terlalu sibuk. Awalnya terlalu sibuk saya tahu. Saya kenal beliau lama, jadi kepala biro Esra di DKI. Memang kepala biro di Mentama di DKI itu beliau 5 kali pergi haji, Pak. Kalau ada orang kan pergi haji jika mampu, kalau Pak Wali pergi haji jika mau. Waktu itu pergi haji jika mau. Kalau orang kan pergi haji jika mampu. Pak Wali waktu itu pergi haji jika mau. Kalau mau pergi aja umroh sana. Kalau biro implementasi, saya kenal itu. Sampai sekarang jadi wali kota itu tambah sibuk, Pak. Nah,
Ternyata baru tahu nikmatnya kosong waktu kalau kita tahu sibuk. Saya terang dan Pak Bambang, waktu beliau wali kota, saya ketemu MUI nya. Ya, itu beliau dan Pak Bambang, saya nggak tahu beliau. Kiai sekarang udah pensiun ya, sudah pensiun. Dulu waktu kita jadi wali kota, banyak yang nawarin saya kawin lagi, nggak ada waktu. Sekarang saya yang mau, nggak ada yang mau. Karena saya udah pensiun. Berarti kadang-kadang kosong itu penting. Ya makanya saya pesan kepada para pembantu Pak Wali, Pak Yan, Pak Seko, tolong Pak Wali ini waktunya jatah dikasih penuh. Ya, karena beliau ini ya masih punya anak yang bayi ya. Nah itu harus memperhatikan anak itu. Karena al-farah itu, karena ternyata kosong itu baru tahu penting pada saat kita disibuk sekali. Nah itu yang pertama. Karena acara ini adalah pengajian juga, saya ingin sampaikan betapa pentingnya para ulama, umara dan ormas-ormas yang hadir di wali kota pada hari ini. Sebab apa? Sebab keberadaan Bapak Ibu semua itu tidak lain dan tidak bukan dalam rangka menjalankan dua tugas atau tugas dan fungsi utama dari para nabi itu. Imam Al-Mawardi mengatakan al-imamatu mawdu'atun li khilafatin nubuwwah fi firasatid din wa siyasatid dunya. Kepemimpinan itu sesungguhnya diciptakan oleh Allah untuk dua tugas utama, tugas dan fungsi. Kenapa kok ada wali kota, ada Pak Dandim, ada Pak Kajari, ada Pak Kapolres, ada yang lain-lain, termasuk yang sekarang ini Ketua MUI, Ketua NU, Ketua PMI, Ketua Muhammadiyah. Kenapa ada yang berjalan di bidang civil society, di gerakan masyarakat sipil, tapi juga ada yang di pemerintahan? Karena memang kita semua pada dasarnya tugasnya sama Pak Wali. Sama Pak Wali. Apa tujuan kita ditugaskan di dunia ini? Satu, kata Imam Al-Mawardi, ulama umaro tugasnya satu, pertama hirasatuddin, menjaga keberlangsungan kehidupan beragama dengan baik. Kalau kehidupan beragama di Jakarta Utara gagal atau buruk, misalnya kok ribut, ricuh, bahkan tidak berjalan, sebenarnya yang gagal bukan hanya Bapak Bambang salah, yang gagal bukan hanya ulamanya, tapi umaroknya ikut gagal. Umaroknya ikut gagal. Jadi saudara-saudara, kegagalan kehidupan beragama bukan hanya pada ulama, tapi juga umat. Makanya kalau ada misalnya ya gereja sampai ricuh atau tempat ibadah ricuh, kok kemudian pemerintahnya mendiamkan, nah berarti Pak Wali ikut gagal, Pak Kapolres ikut gagal, Pak Dani ikut gagal. Sebaliknya, kalau pemerintahan itu tidak berjalan dengan baik, sebaliknya, karena tugas itu tidak hanya satu tadi firasatuddin, tapi yang kedua siyasatuddin. Ulama umara itu tugas yang kedua adalah untuk memastikan kehidupan politik, kehidupan sosial kemasyarakatan berjalan dengan baik. Oleh karenanya, kalau kehidupan politik sosial tidak berjalan baik, ulama itu gagal. Nah, cuma tugasnya kan beda. Kalau ulama dalam wilayah memberi nasihat, memberi masukan, kan begitu. Kontrolnya demikian. Sebab umara ini kalau nggak dikontrol lewat ulama, ya susah juga. Makanya ulama itu disebut sadiqul hukumah, mitra. Tapi mitra yang baik dan kritis. Kalau umara sudah baik, itu tak dulu. Tapi kalau misalnya kurang, harus kritik. Sebab kalau tidak ada yang kritis di negeri ini, maka nanti tidak ada kontrol. Di organisasi saja,
diri sama NU karena NU kader ulamanya banyak. NU ini sama Muhammadiyah karena Muhammadiyah itu rumah sakitnya banyak. Kan begitu. Ya. Yang bagus itu adalah saling melengkapi. NU mengejar ketertinggalan Muhammadiyah dengan Muhammadiyah, dengan banyak membangun rumah sakit, membangun kampus. Muhammadiyah juga mengejar ketertinggalan dari NU dalam hal mengkader ulama. Jangan kayak ada di satu tempat itu. Saya datang kunjungan PBNU ke sana, pengurus PC-nya atau PW-nya Kiai dengan bangganya bilang begini, alhamdulillah Kiai, di sini NU dan Muhammadiyah baik hubungan dan kerjasamanya bagus. Muhammadiyah membangun rumah sakit, membangun kampus, NU menyiapkan pasien dan mahasiswa. Nah kalau begini berarti kan NU jadi donatur tetap Muhammadiyah itu. Nah, ini yang saya katakan, saya nggak tahu kritik. Ya Anda bangun rumah sakit, ya NU, ya Anda bangun klinik begitu. Terbangun ada resilian NU supaya Jakarta Utara punya, alhamdulillah sudah punya klinik ya. Alhamdulillah. Kalau NU tuh bangunnya klinik, alasannya sederhana. Kenapa udah bangun rumah sakit? Saya tanya pengurus cabang. Ya kalau kita bawa rumah sakit itu artinya pengurus NU mendoakan supaya warganya pada sakit. itu alasan nggak bisa bawa rumah sakit itu begitu alasannya. Ya. Nah, saudara-saudara, nah kritik itu penting, Pak. Nah, kita juga perlu melakukan otokritik, ya. Tentu dengan cara-cara yang baik. Memberi masukan, kritik itu kan memberi masukan. Atau yang kalau pakai bahasa yang lebih halus, nasihat. Karena agama ini kan kata Nabi dalam hadis ad-dinun nasihat. Agama itu intinya adalah nasihat. Nasihat itu apa sih? Menginginkan kebaikan pada orang lain. Buat siapa? Buat Allah, buat Rasul, termasuk buat umat, buat kaum muslimin dan semuanya. Jadi kalau ada nanti satu saat rakyat berbicara tentang katakanlah pemerintahan, ya pemerintah dalam hal ini para umara jangan tipis kupingnya. Sebagai orang yang lama, sebagai aktivis itu, Bang Ujang dulu aktivis, saya tahu persis. Nah, sekarang gantian yang di demo dia. Dulu koordinator demo bawa. Anak buahnya Bang Bursa, sekarang Bang Bursanya udah jadi bupati di Lahat. Nah, saudara-saudara, begitu juga ulama. Saya pikir kita ulama, para ulama, ya jangan juga tipis kalau ada masukan dari para umara, permintaan daripada umara. Karena hubungan ini yang membuat kata Imam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya As-Siyasah Asy-Syar'iyyah, al-umara ummah ulul amri sinfani. Dan kan ayatnya dibaca ulul amri juga, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Begitu tadi saya dengar ayat yang dibaca oleh Khalid tadi, saya jadi ingat kitab yang menulis Imam Ibnu Taimiyah. Dia mengatakan ulul amri sinfani. Siapa disebut ulul amri yang harus kita taati? Ulul amri yang harus kita taati itu dua. Al-umara, umara yang pertama. Yang kedua, wal ulama. Ulama saya artikan lebih luas, Pak, tidak hanya kiai. Ulama saya artikan terlebih pandai juga ulama, cendekiawan juga ulama. Termasuk yang kumpul di ormas Islam ini bagian daripada ulama. Bihima salahul ummah wa fasadiha. Baik sebab umarat dan ulama termasuk ormas Islam, termasuk ormas-ormas yang lain. Ini negara kita pertaruhkan baik dan buruknya. Jakarta Utara kita ini yang kita utarakan terus. Semua katanya di apa? Diutarakan. Baik buruknya tergantung panjenengan dan para umarat yang di depan. Ya, kita sudah melihat alhamdulillah perkembangan Jakarta Utara secara fisik ya Pak, semakin lama semakin baik. Saya lama karena saya lahir di sini, kita lihat pelabuhan Bawali. Ya sebelum Pak Lino itu
perilaku masyarakat Cina itu banyak. Misalnya ya, tradisi tip itu enggak ada. Jadi budaya korupsi bisa ditekan habis. Ini kita bicara perilaku masyarakat. Kita ada beberapa profesor kiai yang ikut saya bersama saya itu kita ngobrol, ini negara komunis kok bisa begini. Saya tes lah yang bagian nyamuk di taman apa namanya masuk apa? MSU. Di sana ada, saya sedang di istana kota Telaga itu. Saya capek, saya udah diberitahu orang sini itu nggak terima tip, termasuk yang menemani kita perjalanan kita kasih nama. Tapi saya lupa, saya sedang duduk istirahat di taman. Lalu ada yang bagian nyamuk bapak-bapak, saya keluarkan uang Cina dan kasihkan dia. Tadi nggak mau. Saya kasih teman di sini nggak ada kopi. Tempat saya nggak kopi. Ya Allah. Dan itu kemudian menjadi sikap mereka itu malu kalau sudah digaji, kemudian kok apa namanya tidak dikasih. Kalau kita kan kalau nggak dikasih orang marah. Saya tahu Pak Wali, Pak Camat, Pak Asisten itu kadang-kadang kalau ada orang bertamu, kemudian kalau nggak ngasih, ini tamunya ini aktivis ini. Dan kalau pulang cerita kok kayak wali kotanya. Asisten pemerintahan petinju bener tuh Pak ya. Jadi tradisinya masih begitu loh. Akhirnya kemudian nggak dihormati lagi kan, karena mintanya dikasih, atau ya malah harus pakai terus begitu. Itu lain. Nah kalau kita menuntut beliau memberi kita, padahal gajinya sudah jelas. Kalau kita ngasih, kan akhirnya harus nyari dari uang yang dari mana? Kan begitu. Kalau ini tidak dirubah dari atas, ya ke bawah akan sama Pak, begitu terus. Kedua, kejujuran orang Cina, orang Korea, orang Jepang itu kan ya, saya menyebutnya kalau Cina komunis ya. Kalau Jepang, kalau Korea itu saya menyebutnya masyarakatnya soft atheist. Dibilang tanya, ada agamanya apa? Ya bapak saya Shinto, bapak saya Kristen atau apa Buddha, tapi dia tak pernah ke tempat ibadahnya. Tapi di sana terkait dengan perilaku. HP saya ketinggalan, HP teman saya ketinggalan di meja lobby hotel. Itu udah pergi, udah jarak 2 jam, baru ingat HP ketinggalan. Teman bilang aman, ditelepon ketemu. Ya Allah, itu di Cina, itu di Korea, itu di Jepang. Di negeri Konoha, di negeri Konoha, jangankan barang yang hilang, barang yang ada hilang. Di sana barang yang hilang balik, di negeri Konoha barang yang ada hilang. Itulah repot. Nah, hadirin ya, semoga kita semua bisa bersama-sama punya harapan ya, dengan berkumpulnya ulama Mu'tamarah seperti ini, kita memiliki negeri yang indah yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala karena para pemimpinnya yang baik-baik. Sudah tadi kata Imam Ibnu Taimiyah, bihima salahul ummah wa fasad. Semoga manfaat. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.